3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A Biokimia 2 yang beranggotakan saya Ahmad Syafiq Razan. Saya Diana Nisa. Saya Ananda Elga Pratiwi. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai katabolisme asam lemak. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Materi singkat: katabolisme adalah proses alami di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan menjalani aktivitas sehari-hari. Katabolisme juga merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan salah satunya adalah kalori atau energi. Bentuk sederhana ini kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar untuk reaksi anabolisme guna menghasilkan zat atau molekul yang lebih besar. Oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan juga jaringan. Di jantung dan hati mamalia, misalnya, ia menyediakan sebanyak 80% kebutuhan energi dalam semua keadaan fisiologis. Elektron yang dikeluarkan pula yang dari asam lemak selama oksidasi melewati rantai pernapasan dengan mendorong sintesis ATP. Asetil-CoA yang dihasilkan dari asam lemak tersebut dapat teroksidasi sempurna menjadi CO2 dalam siklus asam sitrat yang menghasilkan konservasi energi lebih lanjut. Pada beberapa spesies dan beberapa jaringan, asetil-CoA memiliki nasib alternatif, di mana di hati asetil-CoA dapat diubah menjadi keton bahan bakar yang larut dalam air yang diekspor ke otak dan jaringan lain ketika glukosa tidak tersedia. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, asetil-CoA berfungsi terutama sebagai prekursor biosintetik, hanya sebagai bahan bakar sekunder. Meskipun peran biologis oksidasi asam lemak berbeda dari organisme ke organisme, mekanismenya pada dasarnya sama. Proses 4 langkah berulang yang disebut B-oksidasi, di mana asam lemak diubah menjadi asetil-CoA. Sel juga dapat memperoleh bahan bakar asam lemak dari 3 sumber. Yang pertama, lemak yang dikonsumsi dalam makanan. Yang kedua, lemak yang disimpan dalam sel sebagai tetesan lipid. Dan yang ketiga yaitu lemak yang disintesis dalam satu organ untuk diekspor ke organ lain. Ada juga yang namanya asam amino. Nah, asam amino ini bisa digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Senyawa ini juga bisa didaur ulang untuk membuat protein atau menjadi urea melalui proses oksidasi. Selain memecah protein, katabolisme juga bisa memecah glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya yaitu mengenai karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana ini kemudian akan melalui proses oksidasi yang dinamakan glikolisis. Dari reaksi inilah energi dihasilkan, sementara lemak juga akan melalui proses pemecahan yang disebut juga dengan hidrolisis. Terdapat banyak aspek dari metabolisme, baik anabolisme maupun katabolisme, berkaitan erat dengan produksi dan konsumsi ATP sebagai sumber energi, yang juga berperan sebagai bahan bakar dalam seluruh proses metabolisme makhluk hidup. Objek atau sampel yang digunakan: 1. Materi katabolisme asam lemak. 2. Video penjelasan. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai katabolisme asam lemak. Yang kedua, jelaskan materi proses katabolisme asam lemak. Yang ketiga, videokan pada saat penjelasan materi tersebut. Dan yang keempat yaitu edit video yang telah direkam dengan semenarik mungkin. Pembahasan: oksidasi asam lemak mengalami penghilangan oksidatif unit 2 karbon berturut-turut dalam bentuk asetil-CoA mulai dari ujung karboksil rantai asil lemak. Berikut merupakan tahapan oksidasi dari asam lemak. Tahap pertama, asam lemak rantai panjang dioksidasi untuk menghasilkan residu asetil dalam bentuk asetil-CoA. Proses ini disebut juga dengan oksidasi. Pada tahap kedua, gugus asetil dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat.
Pada tahap ketiga, elektron yang berasal dari oksidasi tahap 1 dan 2 lolos ke O2 melalui rantai pernapasan mitokondria, menyediakan energi untuk sintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif. Berikut ini merupakan reaksi di sitosom. Selanjutnya yaitu reaksi yang terjadi di mitokondria. Pada bagian A, dalam setiap lintasannya melalui urutan 4 langkah tersebut, satu residu asetil yang berwarna merah muda dikeluarkan dalam bentuk asetil-CoA dari ujung karboksil rantai asil lemak. Dalam contoh ini yaitu palmitat atau C16 yang masuk sebagai palmitoyl-CoA. Sedangkan untuk yang bagian B, 6 lintasan lagi melalui jalur yang menghasilkan 7 molekul asetil-CoA lagi. Yang ketujuh muncul dari 2 atom karbon yang terakhir dari rantai 16 karbon. 8 molekul asetil terbentuk seluruhnya. Jalur dimulai dengan reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks yang dikatalis oleh asil CoA dehidrogenase atau flavoprotein yang terikat dengan sisi matriks membran dalam, di mana satu atom hidrogen masing-masing dikeluarkan dari alfa dan beta karbon dan dipindahkan ke FAD terikat enzim. Reaksi kedua dikatalisis oleh enoyl-CoA hidratase yang melibatkan hidrasi ikatan rangkap antara alfa dan beta karbon. Berikutnya, dikatalisis juga oleh B-hidroksiasil-CoA dihidrogenase, di mana gugus hidroksil yang baru terbentuk ini dioksidasi untuk menghasilkan B-ketoasil-CoA. Elektron yang ditransfer ke NAD+, kemudian disumbangkan ke kompleks I dari ETC yang akhirnya atau tiolase ini, yang biasa disebut sebagai beta-ketoasil-CoA tiolase, mengkatalis pembelahan C-alfa dan C-beta. Selanjutnya, fragmen 2 karbon dihilangkan dalam proses yang disebut spiral beta oksidasi. Siklus beta oksidasi diulang sampai pada siklus terakhir. Asil CoA 4 karbon dibelah untuk membentuk 2 molekul asetil CoA. Dengan persamaan berikut ini merangkum oksidasi palmitoyl-CoA. Kesimpulan. Yang pertama yaitu proses pemecahan atau degradasi asam lemak pada eukaryotik terjadi di mitokondria. Kesimpulan yang kedua yaitu katabolisme adalah proses alami di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, tahapan oksidasi asam lemak terdiri dari 3 tahap. Yang pertama oksidasi, yang kedua gugus asetil dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat, yang ketiga elektron yang berasal dari oksidasi tahap 1 dan 2 lolos ke O2 melalui lantai pernapasan mitokondria yang menyediakan energi untuk sintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu asam lemak yang ada di sitoplasma harus dibawa ke mitokondria terlebih dahulu agar dapat berlangsung oksidasi beta. Baiklah, itu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.